beliau menukil pendapat imam dengan menyebutkan sanadnya. Banyak dijumpai dalam kitab-kitab usul fikih, Imam Fulan mengatakan demikian, Fulan mengatakan demikian. Benarkah Fulan mengatakan demikian? Kita butuh sanad. Nah, inilah keunggulan, inilah kelebihan yang ada dalam kitab fikih wal mutafaqih. Dia mengutip perkataan imam dan dia sebutkan sanad sampai imam tersebut, sehingga bisa dicek kebenarannya adalah perkataan imam tersebut ataukah cuma katanya saja. Kemudian Sa'al Malik membawakan dengan sanad-sanadnya mastashhada bihi, hadis-hadis dan asar-asar yang istashhada bihi, yang dijadikan sebagai dalil. Demikianlah Malik umumnya. Wahada sani, dan perbuatan semacam ini memudahkan muhimmatut tahari, tugas untuk penelitian bagi orang yang melakukan penelitian. Apakah hadisnya sahih, akarnya sahih ataukah tidak. Kemudian hararun mu'alif kasiran, mu'alif itu membahas dengan bagus banyak dari masa-masa usuliyah wa adalah, dan beliau menyampaikan pihak ra'yihi, pendapat beliau tentang masalah-masalah tersebut. Dan seringkali beliau menyebutkan pendapat yang menyelisih pendapat beliau dan alasannya, kemudian beliau memberikan jawaban untuk pendapat-pendapat tadi. Kemudian penulis memberikan perhatian yang besar untuk masalah definisi dan pembagian di awal setiap bab. Dengan mazaya-mazaya tadi, kekhasan tadi, maka mungkin untuk menggelari kitab fikih wal mutafaqih ini dengan usul fiqh al-muhadditsin. Lebih-lebih bahasanya penulis bagaimana telah lewat penjelasannya, menginginkan dengan menulis kitab ini untuk takrib, untuk mendekatkan jarak antara orang yang menekuni hadis dan para penekun fikih. Dan tujuan pokok kitab ini ditulis adalah untuk meninggikan nilai fikih, sya'an dan derajat ahli fikih. Dan di waktu yang bersamaan adalah al-irsyad, untuk membimbing, untuk menunjukkan ahamiyah, urgensi mengetahui hadis dan betapa mulianya orang yang menekuni hadis. Taklimul kitab, penilaian terhadap kitab ini. Kitab fikih wal mutafaqih membutuhkan perhatian dalam beberapa aspek berikut ini. Pertama adalah tahqiq, penelitian, wa dirasah, dan pengkajian untuk sanad-sanad yang ada dalam kitab ini. Tahqiqus sanad artinya penelitian apakah sanadnya sahih, dhaif atau tidak. Lil hukmi, untuk memberikan penilaian terhadap hadis dan asar yang digunakan sebagai hujjah. Kemudian menampakkan masalah-masalah yang dibahas dengan judul-judul yang jelas. Karena mu'alif, penulis, membicarakan banyak masalah dalam satu bab yang sama, dan dia tidak memisahkan antara masalah yang satu dengan masalah yang kedua, bifasil, dengan satu pemisah. Ifidul intihak, yang menunjukkan sudah berakhir atau berpindah. Maka satu hal yang baik, kata penulis kitab ini, kalau kitab ini dicetak dengan ada judul pinggir yang dibuat oleh pentahqiq. Judul pinggir untuk memberitahu ini adalah pembahasannya apa. Karena dia cuma ngasih bab, kemudian dalam bab itu terdapat banyak masalah, maka satu hal yang baik dikasih judul yang jelas. Ini topiknya, ini adalah masalah apa. Maka bisa ditambahkan dengan judul di pinggir. Untuk membedakan, atau mungkin juga bisa judul di tengah, namun dikasih tanda kurung dan pemberitahuan kalau ini judul yang di dalam kurung itu judul dari muhaqqiq misalnya. Ada yang modelnya dikasih di tengah, ya, kemudian dikasih dalam kurung, kemudian diberitahu kalau yang dalam kurung itu dari muhaqqiq. Ada juga modelnya dikasih di pinggir, semacam tahqiq untuk
Zadul Ma'ad, Soeb Al-Ma'ud itu ngasih judul-judul pinggir untuk memberitahu tentang ini masalahnya dalam masalah apa. Kemudian yang ketiga adalah ikhrajul kitab, menerbitkan kitab ini dengan cetakan yang baru, hasanati tansik wa jamilatus shaf. Ya, bagus penataannya, wa jamilatus shaf, dan indah layoutnya. Layout bahasa Arabnya itu pakai shaf, penataan. Ini tanah biar bi amanati tarkib, dan perhatian dengan tanda penomoran. Misalnya ini hadis, kasih nomor secara urut, ini hadis ini keberapa dan seterusnya. Wa salamatul imla, dan imla yang benar. Adapun cetakan al-haliyah sekarang, maka cetakan sekarang kasiratus saqat, banyak yang hilang, banyak yang teks aslinya hilang, wal akhta, dan banyak yang keliru. Sa'atu tanzim, jelek penataannya, musyawwashah al-ardi, ya, buruk pemaparannya. Di catatan kaki, perhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Dr. Akram Dia Al-Umari untuk cetakan ini dalam kitabnya Dirasatut Tarikhiyah. Beliau mengingatkan beberapa kesalahan, beberapa catatan yang kurang dilakukan oleh pentahqiq, yaitu yang pertama, muhaqqiq berpegangan dengan satu naskah manuskrip saja, ruma padahal ada naskah yang lain, dan ada sejumlah sumber-sumber referensi yang menjadi rujukan al-khatib. Salah satu tugas muhaqqiq kitab, kalau orang itu mau mentahqiq kitab, misalnya ini kita pakai mentahqiq, ini beliau ngutip Arisalah misalnya, maka tugas mentahqiq itu ngecek ke Arisalah. Ini dinukil teks utuh ataukah dimakna. Nah, kalau teks, kalau nukilnya nukilan teks, maka kok ternyata nukilannya nukilan dipakai mentahqiq ini ada yang kurang, maka dia tambahkan dengan melihat kitab yang jadi rujukan. Itu Arisalah misalnya. Maka di antara kekurangannya, beliau tidak merujuk kepada masadirnya Khatib Al-Baghdadi. Maka ini sebagai satu cacat dalam tahqiq. Kemudian yang lain, muhaqqiq tidak memberikan harokat untuk nama orang, karena nama orang itu samai. Dimana namanya kalau nggak diberitahu ya nggak tahu. Maka disampaikan salah satu tugas muhaqqiq kitab, yang namanya muhaqqiq kitab, ya, ketika disebutkan nama dan nama-nama yang nggak masyhur, maka dibantu pembaca itu, dibantu ini cara bacanya bagaimana. Kemudian ada wuku usaqat, terjadi banyak kalimat yang hilang atau kata hilang di banyak tempat. Kemudian wujud akhta' matba'iyah, kesalahan cetakan yang banyak. Bahkan sampai-sampai Dr. Akram Dia Al-Umari membuat jadwal, membuat daftar kesalahan tersebut. Di antara gambaran tugas pentahqiq kitab. Enggak, bukan perkara yang ringan. Kemudian yang keempat, membuat faharis mutanawi'ah, indeks yang macam-macam. Ada indeks ayat, indeks hadis, asar, indeks a'lam, tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam kitab. Kemudian juga daftar isi yang detail untuk masail usuliyah, permasalahan-permasalahan usul fikih yang dibahas. Amin. كتاب روضة الناظر والجنة للمناظر للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620. أصل الكتاب تابع ابن قدامة في كتابه هذا الإمام الغزالي في المستصفى، حتى قال بعض العلماء إن الروضة مختصر المستصفى،
وهذه مزية للكتاب الروضة وذلك أن المستصفى ترجع أهميته إلى أمور منها مكانة الغزالي العلمية تأخير الغزالي في الزمان فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتاب الأصولية كون المستصفى من آخر كتب الغزالي الأصولية إذ ألفه بعد كتابيه تهذيب الأصول والمنقول وجمع فيه بينهما. الرابع أن الغزالي أحسن ترتيب المستصفى وأجاد بحيث يفيد قارئه الإمساك بأطراف هذا الفن وجمع مقاصده. لذلك لقي كتاب المستصفى الاهتمام والقبول والانتشار الواسع، بل إن كتاب المستصفى يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الأصول إذ به اكتمل بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتكلمين. فما قبل كتاب المستصفى من مؤلفات اجتمعت في المستصفى بأحسن عبارات وألطف ترتيب، وما بعده من مؤلفات إنما هي اختصار للمستصفى واقتباسا. فالمستصفى عمدة كتب الأصول عند المتكلمين وركنها الوثيق وسندها المتين. وقد أحسن ابن قدامة الاختيار حينما جعل كتاب المستصفى أصلا لكتابه. ومما يزيد هذا الاختيار حسنا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه وفي سائر منهجه، بل ظهرت لابن قدامة في الروضة لمساته وبرزت فيه شخصيته المستقلة. ولعل توضيح ذلك يكون بأخذ موازنة مختصرة بين الكتابين. Nah, kemudian kitab yang ketiga adalah Rawdatun Nadhir wa Jannatul Munadhir. Taman bagi para peneliti dan tameng bagi orang-orang yang berdiskusi. Karya Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, meninggal tahun 620. Lihat catatan kaki, beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Mikdam Al-Maqdisi Adamsiki Al-Fiqih Hambali Mafakuddin, kunyahnya Abu Muhammad. Ini berbeda dengan penulis Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini Abdullah Al-Maqdisi. Karena imaman fi iddati funun, beliau adalah imam dalam berbagai cabang ilmu, terutama fikih dan hadis. Beliau punya kitab Murni, Kafi, Muqni, dan Al-Umdah yang merupakan tingkatan kitab dalam belajar fikih Hambali, dari yang paling dasar sehingga yang paling tinggi. Yang paling dasar Umdah. Kalau mau belajar fikih Hambali, mau menggunakan Ibnu Qudamah, maka pertama kali belajar Umdah. Itu untuk pemula. Kemudian lebih tinggi lagi Muqni, dan lebih tinggi lagi Kafi, dan yang paling tinggi bahkan bukan hanya dalam fikih Hambali namun dalam semua mazhab adalah Al-Mughni. Kulluha fil fikih, semuanya dalam bidang fikih. Kemudian beliau juga punya buku Zamut Ta'wil dan Lumatul I'tiqad. Asal kitab Ibnu Qudamah mengikuti dalam kitabnya ini Al-Ghazali dalam kitabnya As-Mustasfa. Sampai ada ulama yang mengatakan bahasanya hakikat Rawdatun Nadhir adalah ringkasan dari Al-Mustasfa. Wahadhihi, dan ini ringkasan, status bagi ringkasan Mustasfa ini adalah malah kelebihan bagi kitab Rawdatun Nadhir. Karena kitab Mustasfa tarji ahamiyatuhu, itu memiliki ahamiyah, urgensi, yang urgensinya ini intinya adalah ila umurin
ada pada beberapa hal. Pertama adalah makanatul Ghazali al-ilmiyah, kedudukan ilmiahnya Abu Hamid al-Ghazali, di mana beliau adalah seorang pakar, memang seorang pakarnya dalam masalah fikih dan usul fikih. Karena beliau memang jagoannya fikih dan usul fikih, maka ini tulisan seorang pakarnya. Maka beliau punya kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmiah, yaitu dalam masalah fikih dan usul fikih. Maka tentu karena ditulis oleh seorang pakar, maka kitabnya jadi punya nilai lebih dan nilai tinggi. Ya, meskipun beliau lemah dalam masalah hadis atau menyimpang dalam masalah dan atau keliru dalam masalah akidah dan dalam masalah sikap terhadap sufiyah. Namun ini tidak menyebabkan kita merendahkan Ghazali secara umum. Bahkan beliau memang seorang pakar dalam bidangnya, yaitu bidang fikih dan usul fikih. Ini nampaknya kalimat yang mu'tadil, yang kalimat yang tepat untuk menyikapi Al-Ghazali. Dalam satu sisi beliau adalah punya kekeliruan, punya penyimpangan, namun bukan berarti kemudian kayaknya beliau itu nggak ada nilainya sama sekali. Kemudian ta'arrul Ghazali fi zaman hidupnya Ghazali itu agak belakangan, sehingga beliau mampu al-wuquf ala mengetahui kitab-kitab usul fikih yang aham, yang paling penting. Kemudian kitab Mustasfa adalah kitabnya Ghazali yang akhir, yang paling terakhir untuk bidang usul fikih. Karena beliau menulis Mustasfa setelah menulis 2 kitab beliau dalam masalah usul fikih, yaitu Tahdhibul Usul dan Al-Manhul. Jadi Al-Ghazali punya 3 kitab dalam masalah usul. Dan dalam Mustasfa Jam'afi beliau kumpulkan dalam Mustasfa bainahuma isi dari 2 kitab sebelumnya. Kemudian Ghazali itu asana tartib, membuat sistematika yang bagus untuk kitab Mustasfa, wa ajada dan bagus, di mana yufidu qari'ahu, di mana dia memberikan faedah kepada pembacanya untuk bisa memegangi ujung-ujung, sisi-sisi, pinggir-pinggir, ujung-ujung dari ilmu ini, dan mengumpulkan maksud-maksudnya. Maka sistematika pembahasan usul fikih di kitab Mustasfa itu tergolong pembahasan yang bagus karena sistematis. Di antara bukti sistematisnya bisa kita lihat di bintang di bawah. Ghazali mengatakan dalam Muqaddamah Mustasfa, faidan, maka jika demikian, fajumlatul usul, maka secara umum ilmu usul itu berputar pada 4 kutub. Ada 4 bab yang penting dalam ilmu usul fikih. Kutub yang pertama, atau adalah bahasa enaknya, bab yang pertama adalah tentang masalah ahkam. Maka memulai pembahasan dengan masalah ahkam itu yang lebih baik. Ini ahkam, apa itu definisi hukum, macam-macam hukum, taklifi, wat'ai, dan seterusnya. Karena hukum itu adalah buah yang diinginkan dari orang belajar usul fikih, biar bisa tahu hukum dan gimana hukum itu disimpulkan. Kemudian kutub yang kedua atau bab yang kedua membahas tentang masalah adillah, itu membahas tentang Quran, Sunnah dan ijma. Wabiha atas niyah, maka bab inilah yang tasniyah nomor 2. Id ba'dal farah, karena setelah selesai mengetahui buah, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui al-musmir, yang menghasilkan buah. Kemudian kutub yang ketiga, yaitu bab yang ketiga, metode al-istismar,
untuk bisa menghasilkan buah. Gimana caranya? Bahwa wujud dalatul adillah. Itu adalah aspek-aspek atau kandungan makna dari dalil. Penunjukan makna dari dalil-dalil yang ada. Kemudian kutub yang keempat atau bab yang keempat adalah fil mustasmir, tentang orang yang menjalankan cara untuk bisa mendapatkan buah. Wawal mustahil. Maka beliau bagi kitab Mustafa ini dengan 4 bab. Nah, ini mudah, ini sistematis, orang enak. Pertama kali bab ahkam, yang kedua bab adillah, ketiga bab turkul istidlal, am, khas dan yang lainnya. Terakhir masalah mustahil. Ini murotab, ini sistematis. Maka ahsana tartibal mustasfa. Lidzalika, karena buku ini demikian keadaannya 4 faktor tadi, maka kitab Mustasfa ini laqiya mendapatkan ihtimam, perhatian, wa qabul dan diterima dan tersebar luas. Bahkan kitab Mustasfa yuktabar dinilai sebagai fase penting dalam sejarah ilmu usul fikih. Karena dengannya sempurnalah bangunan ilmu ini, wastawa ala suqihi, dan bisa tegak berdiri. Ya, namun ini sempurna binisbati lil mutakallimin, untuk usul fikih dengan metode ahli kalam. Maka semua kitab sebelum Mustasfa minal mu'alafat, berbagai kitab itu semua sudah terkumpul dalam Mustasfa bi ahsani ibarah, dengan kalimat-kalimat yang sangat bagus dan al-tafit tartib dan sistematika yang sangat indah. Sedangkan pama ba'da minal mu'allafat, sedangkan semua kitab-kitab usul fikih dengan metode ahli kalam adalah ringkasan dari Mustasfa dan kutipan dari Mustasfa. Maka kesimpulannya Mustasfa adalah umdah pegangan buku-buku usul indal mutakalimin dengan metode ahli kalam, dan tiangnya yang kokoh dan sandarannya yang kuat. Oleh karena itu sangatlah bagus Ibnu Qudamah memilih kitab ini ketika dia menjadikan kitab Mustasfa ini sebagai asal muasal untuk bukunya. Wa mimma yazidu hadzal ikhtiyar, dan pilihan Ibnu Qudamah ini semakin hasanan, semakin bagus, adalah Ibnu Qudamah tidak taklid dengan Ghazali dalam pendapat-pendapatnya dalam semua metodenya. Bahkan nampak pada Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhah lama satu sentuhannya, dan nampak padanya kepribadian Ibnu Qudamah yang mustaqilah, yang berdiri sendiri. Dia tidak lebur kemudian ikut saja dengan apa yang dikatakan oleh Ghazali. Dan dia bisa mengatakan beda ketika menurutnya harus beda. Berarti punya saksiyah. Dan boleh jadi taudhi untuk memperjelas hal tersebut, maka perlu akad membuat muazanah, komparasi, perbandingan yang ringkas di antara dua kitab ini. Maka poin ba adalah komparasi tentang ringkas tentang di antara dua kitab tersebut. Sedikit. Muazanatun bainal Rawdati wal Mustasfa. Wa min khilaliha tattadhu mumayyizatu kitab ar-Rawdati. Awalan, athbata Ibnu Qudamah fi awal ar-Rawdati muqaddimatan fadhamanat masaila min fannil mantiqi. وقد تابع ابن قدامة الغزالي في ذلك مع أن ابن قدامة لم يكن متكلما ولا منطقيا ولم يكن هذا من عادة الأصوليين ولما اطلع بعض الحنابلة على الروضة ورأى فيها المقدمة المنطقية عتب ابن قدامة وأنكر عليه فأسقطها ابن قدامة من الروضة بعد أن انتشرت بين الناس
Walihada tujadu fi nuskhatin duna nuskhatin. Thaniyan, taba Ibnu Qudamah al-Ghazaliyah fi tartibil abwabi illa anna al-Ghazaliyah ja'ala masaila kitabihi tahta aqtabih wa bayyana fi muqaddimati kulli qatbin mastamala alayhi fa yaqifu an-nabiru min al-muqaddimati ala ma fi atna'ihi wa hadhihi tariqatul falasifati la takadu tajidu lahum kitaban illa waqad dhabatat maqalatihi wa abwabahu fi awwalihi wa Ibnu Qudamah lam yara hajata atau illa waqad dubitat maqalatuhu wa abwabuhu fi awwalihi wa Ibnu Qudamah lam yara hajata ma'asatan ila istina'i bidzalika aw annahu ahabba zuhur al-imtiyazi bainal kitabaini. ثالثا نقل ابن قدامة في الروضة كثيرا من نصوص ألفاظ الغزالي وبنى كتابه عليها وتصرف فيها بحسب رأيه وربما قدم وأخر أو زاد وأنقص. رابعا اعتنى ابن قدامة بآراء الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه فضم إلى الروضة أقوال الحنابلة وأثبتها وهذا دليل على أن ابن قدامة رجع إلى كتب الحنابلة في الأصول واستفاد منها. خامسا قرر ابن قدامة مذهب السلف في مسائل عدة وذكر أدلتهم وأبطل قول المخالفين لهم. سادسا ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل ولم يكتفي برأي الغزالي وترجيحه أو بما ذكره من أدلة بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض للغزالي لذكرها أيد بها رأيه وربما اعترض على أدلة الغزالي وأجاب عنها. Nah, muwazanah komparasi antara atau perbandingan antara Raudhah dan Mustasfa. Wa min khilaliha, maka dari sela-sela muwazanah tersebut tatati jelaslah kekhasan yang dimiliki oleh kitab Raudhah. Yang pertama, Ibnu Qudamah asbata menulis di awal Raudhah muqaddimah tadammanat yang mengandung beberapa masalah berkaitan dengan cabang ilmu mantik, yaitu ilmu logika. Maka dalam hal ini Ibnu Qudamah mengikuti Ghazali fitali ke dalam hal ini. Padahal Ibnu Qudamah bukanlah ahli kalam, tidak pula ahli mantik. Dan ini juga bukanlah kebiasaan ahli usul. Nah, tatkala itala membaca atau mengetahui sebagian ulama Hanabilah kitab Raudhah dan dia lihat di sana ada muqaddimah ilmu mantik, maka ba'dul Hanabilah mencela Ibnu Qudamah dan mengingkarinya. Kenapa perlu nulis mantik? Akhirnya Ibnu Qudamah pun asqataha, membuangnya dari Raudhah. Setelah Raudhah itu tersebar di tengah-tengah banyak orang. Inilah rahasia kenapa dijumpai dalam satu naskah Raudhah itu ada muqaddimah mantiqiyah, namun di manuskrip Raudhah yang lain tidak ada muqaddimah tarikhi, muqaddimah mantiqiyah. Karena awalnya cetakan pertama kalau mau dibilang itu ada muqaddimah tersebut, kemudian setelah itu diralat oleh Ibnu Qudamah dan dibuang. Kemudian Ibnu Qudamah mengikuti Ghazali dalam masalah urutan bab. Bedanya Ghazali ja'alan masail kitabihi, meletakkan masalah-masalah kitabnya di bawah judul akta kutub.
Kemudian dia menjelaskan di muqaddimah setiap kutub mastama' alaihi, isi dari bab ini atau kutub ini, sehingga nadir pembaca yakifu ala, mengetahui minal muqaddimah, dari muqaddimahnya saja sudah yakifu ala, dan mengetahui ma fi asna'ihi, isi tengah-tengahnya. Dan ini adalah metode para ahli filsafat, karena tidaklah engkau jumpai mereka ahli filsafat satu kitab ahli filsafat kecuali telah dijelaskan perkataannya dan bab-babnya di awal bab. Dan ini jadi metode penulisan standar sekarang. Ini sebagaimana kita lihat di sini, kita buka bab kedua, di ini ada 2 fasal. Fasal pertama ini membahasnya ini. Nah, Ibnu Qudamah lam yara, tidaklah melihat ada kebutuhan masa yang mendesak untuk memperhatikan hal tersebut, atau Ibnu Qudamah ingin zuhurul imtiyaz, menampakkan beda di antara 2 kitab tersebut, dengan juga tidak menggunakan metode semacam ini. Metode ini adalah metode yang bagus, ya. Kalau masuk bab, tahu ini bab ini nanti mau bahas apa saja, ada gambaran. Kemudian Ibnu Qudamah menukil dalam Rawdah banyak dari teks perkataan Ghazali, dan dia menyusun kitabnya berdasarkan hal tersebut. Wa tasarrafa fiha, dan beliau ubah perkataan Ghazali sesuai dengan pendapat beliau. Ada yang dimajukan dan ada yang dibelakangkan, ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Kemudian Ibnu Qudamah punya perhatian dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, maka beliau tambahkan pada kitab Rawdah perkataan Hanabilah wa asbatah, dan beliau tulis misal Qadhi Abu Ya'la, Abdul Khattab, Ibnu Aqil, Ibnu Syakila, dan yang lainnya. Wahada dalil, maka ini adalah bukti bahwa Ibnu Qudamah merujuk pada kitab-kitab Hanabilah dalam masalah ilmu usul dan mengambil faedah darinya. Dan Ibnu Qudamah menetapkan mazhabus salaf dalam fi masal ibda, dalam beberapa masalah, dan menyebutkan dalil-dalil salaf dan menjelaskan batilnya perkataan yang menyelisih salaf. Kemudian nampaklah kepribadian Ibnu Qudamah itu mustaqil, adalah kepribadian yang berdiri sendiri, min khilal, melalui tarjihan beliau dan pendapat-pendapat yang beliau pilih. Alati tamadafiyah, yang beliau berpegangan dalam pendapat-pendapat tersebut dengan dalil, hujah dan dalil. Dia tidak merasa cukup dengan pendapat Ghazali dan tarjih Ghazali, dan tidak merasa cukup dengan dalil yang disebutkan oleh Ghazali. Bahkan Ibnu Qudamah adzofa, menambahkan adalah beberapa dalil lam yata'arad Ghazali, yang tidak disampaikan oleh Ghazali. Lam yata'arad li dzikriha. Yata'arad li dzikriha artinya tidak disampaikan oleh Ghazali, padahal dalil tersebut ayyada biha ra'yahu, menguatkan pendapatnya. Bahwa dan terkadang i'tarada, Ibnu Qudamah menentang, ya, atau memberikan bantahan untuk dalil Ghazali, dan memberikan jawaban untuk dalil-dalilnya Ghazali. Kemudian Ibnu Qudamah hadzafa, membuang al-katsir min al-i'tiradat jadaliyah, ya, bantahan-bantahan, namun ini cuma sekedar debat saja, dan dia mencukupkan dengan sebagian dalil akli dan membuang sebagian yang lain. Wa arada an masail, dan beliau berpaling dari beberapa masalah, tidak membahasnya. Wa hadzabal masail ukhra, dan beliau menyusun ulang permasalahan-permasalahan yang lain. Maka ini adalah tasfiyah, penyaringan untuk kitab Mustasfa, sehingga jadilah kitab Rawdah dengan hal tersebut asghara hajman, lebih kecil ukurannya, namun akrab naf'an, lebih dekat manfaatnya, lebih mudah untuk diambil manfaatnya, wa ashal ma'khudan, dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian asar kitab Rawdah, pengaruh atau dampak dari kitab Rawdah. Mimman istafada min kitab Rawdah wa ta'athara bi katsiran.
orang yang mengambil faedah dari kitab Ar-Rawdah dan terpengaruh dengannya itu banyak. Lihat footnote 7. Ada seorang tokoh usul fikih namanya At-Tufi Al-Hanafi. Beliau meringkas kitab Ar-Rawdah dengan judul Al-Bulbul fi Usulil Fiqh. Kemudian beliau syarah Al-Bulbul tersebut dengan syarah yang dukhman besar, yang terkenal dengan sebutan Syarah Mukhtasar Ar-Rawdah. Dua kitab ini tercetak. Beliau sebutkan Safiyuddin Abdul Mu'min Al-Baghdadi Al-Hambali dalam kitabnya Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Usul. Demikian juga Alauddin Ibnu Liham Al-Ba'li Al-Hambali dalam kitabnya Mukhtasar fi Usulul Fiqh. Lihat biografi Abdul Mu'min. Abdul Mu'min bin Abdul Haq bin Abdullah bin Ali bin Mas'ud nggak tahu itu mungkin Qutai'i Al-Asli Al-Baghdadi Al-Fiqih Al-Imam Al-Fardi, pakar ilmu faraid, Al-Mutqin yang benar-benar piawai dalam masalah ilmu faraid. Safiyuddin Abdul Fadail, beliau belajar fikih sampai baro'ah sehingga unggul dan bisa memberi fatwa, menyibukkan diri dengan ilmu, yaitu mutola'atan, yaitu membaca buku, menulis dan mengajar. Beliau punya kitab Syarah Muharrar, Syarah Umdah, Alami Al-Mughis fi Ilmul Mawaris, wafat tahun 739. Footnote 9 tentang kitab Qawaidul Usul. Hadal kitab ini yang punya kekhasan yaitu ijaz ringkas. Berkata mu'alifu penulisnya, yang dia mengatakan bahwa dia meringkas kitabnya ini dari kitab Tahqiqul Amal. Wajaradahu, dan dia bersihkan kitabnya ini dari berbagai dalil. Ghairi ikhlaq, tanpa merusak satupun masalahnya. Masalah-masalah yang dibahas. Dan beliau mengikuti dalam mukhtasarnya ini kitab Rawdah. Bahkan dia adalah nuskhatun musakhrarah, adalah naskah yang diringkaskan, yang ditipiskan dari kitab Rawdah hakikatnya. Akan tapi dia buang dalil-dalilnya dan dia menyelisih Rawdah dalam masalah tartib sistematika pembahasan. Maka cuma disebutkan masalah-masalahnya, dalil-dalilnya, kenapa ini dalilnya ini kenapa demikian, dalilnya dibuangi. Dan kitab ini dicetak dengan koreksi dan murajaah Syekh Ahmad Syakir, kemudian dicetak dengan tahqiq dan taklik Dr. Ali Al-Hakami. Dicetak oleh Jami'atul Ummul Qura, percetakan Jami'ah Ummul Qura Makkah. Kemudian biografi Ibnu Liham. Nama beliau adalah Ali bin Muhammad bin Abbas Al-Ba'li Al-Hanafi Abdul Hasan Alauddin, terkenal dengan sebutan Ibnu Liham. Beliau belajar kepada Syekh Zainuddin Ibnu Rajab, muridnya Ibnu Rajab. Ibnu Liham ini muridnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa afta, beliau salah seorang pemberi fatwa, seorang yang suka berdiskusi, mengajar dan menulis. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Ikhtiarat Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ikhtiarat Ibnu Taimiyah. Ini tulisan Ibnu Liham Al-Ba'li, muridnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Qawaidul Fawaid Al-Usuliyah, wafat tahun 803. Kemudian tentang kitabnya Mukhtasar fi Usulul Fiqh. Hadal kitab ini yang tak memiliki kekhasan ikhtisar, yaitu ringkas. Idhab tata minhu, karena dia buang dari kitabnya ini at-ta'lil wa dalail. Ta'lil itu apa? Yaitu alasan logika. Alasan logika dan dalil nakli semuanya dibuang. Dan beliau memberikan isyarat tentang adanya khilaf ataukah ijma, kesepakatan dalam masalah ini. Waqat aktsar Ibnu Liham fi hadza mukhtasar min an-naqli. Ya. Dan Ibnu Liham itu banyak dalam kitab mukhtasarnya ini banyak menyampaikan nukilan. Mumtazah, dan punya kekhasan bitasrih,
dengan menegaskan nama kitab yang jadi nukilannya taratan terkadang, atau biismi sahibi, nama penulisnya di kesempatan yang lain. Di antara kitab yang bisa tegas sebutkan judulnya adalah Kifayah karya Qadhi Abu Ya'la, Al-Udda At-Tamhid karya Ibnu Abil Khattab, Al-Wadih karya Ibnu Aqil, Rawdah karya Ibnu Qudamah, dan menukil dari Ibnu Taimiyah dalam Musawwadah namun biduni tasrih, tanpa penegasan namanya. Dan beliau taba'a mengikuti Ibnul Hajib dalam tartib abwab, dalam masalah sistematika bab. Wal kitab, dan kitabnya Ibnu Liham ini yuktabar dinilai majma'an li aqwali Hanabilah, mengumpulkan perkataan para ulama Hambali secara khusus dan menjadi referen untuk meneliti mazhab Imam Ahmad. Dan dalam kitabnya ada banyak isyarat tentang mazhab salaf dalam berbagai tempat. Maka sarahu, kitab ini disarah oleh Taqiyuddin Abdul Bakar Al-Jara'i Al-Hambali yang wafat tahun 883, dan sarahnya Al-Jara'i ini ditahqiq sebagiannya oleh Dr. Abdul Aziz Al-Qaidi untuk mendapatkan gelar S2 di Jamiah Islamiyah Madinah. Dan Dr. Muhammad Mudhir Baqa telah mentahqiq kitab Mukhtasar Ibnul Liham Faqaddamalahu, dan membuat memberikan kata pengantar dan membuat indeks. Ini dicetak oleh Jamiah Ummul Qura di Makkah. Kemudian kita kembali ke atas. Demikian juga kitab Rawdah ini disarah oleh Syekh Ibnu Badran Ad-Dumi Ad-Dimaski yang dinamai dengan Nuzhatul Khatil Atir. Demikian juga disarah oleh Syekh Muhammad Amin As-Singkiti dan beliau beri judul Muzakirah Usul Fiqih. Tentang Ibnu Badran, siapa beliau? Abdul Qadir bin Ahmad bin Mustafa Ad-Dumi Summa Dimasqi Al-Hambali. Beliau menulis banyak mu'alafat, karya-karya yang manfaat. Di antaranya adalah Sarah Umdah dan Sarah Nuniyah Ibnul Qayyim. Kemudian kitabnya Ibnu Badran yang terkenal adalah Al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad. Kemudian tentang kitab Nuzhatul Khatil Atir diberikan gambaran. Hadal kitab ini adalah catatan kaki komentar wahawasi dan sarah untuk kitab Rawdah. Iktasar fi Ibnu Badran mencukupkan diri dengan ma'askal, perkataan Ibnu Qudamah yang muskil watar al-wadih, dan dia tidak menjelaskan perkataan-perkataan Ibnu Qudamah di dalam Rawdah yang sudah jelas. Wabita tabut, dan setelah penelusuran dan penelitian sahabat jelaslah bahasanya ghalib mayoritas sarah ini diambil jumlatan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara rinci, dari sarah Mukhtasar Rawdah karya At-Tufi. Dan Ibnu Badran berkata tentang sarah Tufi, mobil jumlah secara umum sarahnya Tufi adalah asanu masunifa fi hadzal fan, termasuk buku yang terbagus yang ditulis dalam cabang ilmu ini, dan yang paling lengkap dan yang paling manfaat. Ma'asuliyatil ibarah, ditambah kalimatnya yang mudah, wasabkiha, dan kalimat yang indah, fikolabin, dalam satu wadah, sehingga karena demikian indahnya dan lembutnya sehingga masuklah ke dalam hati tanpa minta izin terlebih dahulu, masuk ke hati tanpa sadar. Kemudian tentang Syekh Amin As-Sikiti, beliau adalah Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir, nggak tahu bacanya Jakni mungkin, As-Sinkiti. Dia belajar fikih Maliki di negeri asalnya yaitu Mauritania. Demikian pula Baqiyatul Funun, cabang-cabang ilmu yang lain. Kemudian beliau keluar meninggalkan Mauritania, berpindah ke negeri Haramain. Ini pada saat penggiatan pendidikan di Haramain, di mana Saudi itu mendatangkan para ulama untuk mengajar di negeri Saudi. Maka di antara ulama yang diminta untuk datang ke Saudi adalah dia ini. Fastaqarra fil Madinah an-Nabawiyah, kemudian beliau pun berdomisili di Madinah,
dan mengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau adalah termasuk ulama besar di zamannya dalam masalah fikih, usul fikih, dan dalam masalah bahasa Arab. Beliau punya kitab yang terkenal Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Kitab tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Daf'u Ihamil Itirab an Ayil Kitab, mencegah sangkaan adanya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah kitab yang paling lengkap, membahas tentang mengumpulkan ayat-ayat dinilai bertentangan satu dengan yang lainnya, kemudian dikompromikan satu persatu. Dan adab pengkajian dan adab diskusi. Ini diambil dari Muqaddimah Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh murid dekatnya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, yaitu Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ini murid dekatnya, murid khasnya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti. Masih hidup, Syekh Atiyah Muhammad Salim. Kemudian sarah beliau disebut Muzakirah Usul Fikih. Lihat gambaran untuk kitab ini. Hadal kitabnya adalah sarah untuk Raudhah seluruhnya selain Muqaddimah Mantiqiyah yang Iftatah Ibnu Qudamah membuka kitabnya dengan Muqaddimah ini. Waqad amla Syekh Amin hadal kitab, aslinya kitab ini adalah imla, dikte, yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Amin kepada atulab, kepada para mahasiswa lamma tawalla tadris Raudhah, ketika beliau memegang, diminta untuk tadris mengajarkan kitab Raudhah di Kuliah Syariah di Fakultas Syariat di Riyadh pada tahun 1374. Maka beliau diktekan sarah untuk Raudhah, ditahula untuk menghilangkan iskal, ketidakjelasan yang ada dalam kitab Raudhah, dan untuk membuka rumut yang sama dari kitab Raudhah dan mengumpulkan yang bercerai-berai yang ada dalam Raudhah. Waktu fasil dan merinci apa yang diglobalkan dalam Raudhah. Maka karena tujuannya untuk mengajar, maka jadilah kitab ini, Mudzakkirah ini, ba'idah anit taqa'id, jauh dari zlimat, khalisah, bersih dari syawaib, berbagai campuran, nasi'ah bihadil kitab wa sunnah, yang terang dengan petunjuk kitab dan sunnah dan sesuai dengan akidah salaful ummah. Bahadil Mudzakkirah, dan Mudzakkirah ini, Mudzakkirah itu aslinya apa? Dikta. Mudzakkirah itu artinya dikta. Tamtaz memiliki keunikan, bahasanya penulisnya adalah Dzuyaditula, adalah punya kemampuan yang luar biasa dalam ilmu usul fikih, bahasa Arab, pakar juga dalam masalah ilmu mantik dan fikih, sehingga menjadikan pembahasan-pembahasan beliau wafiyah syamilah, lengkap dan meliputi berbagai hal. Dan pembahasan-pembahasan ini sangat terpengaruh dengan kitab Maraqis Su'ud yang merupakan matan usul fikih Maliki karya Alawi As-Singkiti. Syekh Muhammad Amin Singkiti ini atau Alawi As-Singkiti ini adalah seorang ulama yang wafat tahun 1233. Kemudian waqat tubi'a kitab Raudhah, dan kitab Raudhah ini telah tercetak dengan beberapa cetakan yang banyak bersama sarahnya Nusatul Khatil Atir, wa mustaqilan, dan dicetak berdiri sendiri tanpa sarah. Lihat footnote. Waqad qama Dr. Abdul Aziz bin Said, Dr. Abdul Aziz bin Said telah melakukan pengkajian ilmiah untuk kitab Raudhah ini dengan judul Ibnu Qudamah dan pengaruh usul fikih beliau. Fikih main dalam dua bagian. Ada fikih misani tebak Alkitab di bagian yang kedua. Ini adalah isinya adalah cetakan untuk kitab Raudhah.
Sedangkan di bagian yang pertama beliau menulis muqaddimah tarikhiyah, muqaddimah sejarah pertumbuhan ilmu usul fikih dan tingkatan-tingkatan fuqaha Hanabilah serta kehidupan Ibnu Qudamah. Dan beliau berusaha untuk menerbitkan kitab Rawdah bisuratin munasibah dengan bentuk yang sesuai, yang pantas, akan tapi sebagian beliau katakan dalam muqaddimah wa jahattuhu su'ubat, aku menjumpai banyak kesulitan untuk mentakhid beberapa asar dan memberikan biografi untuk tokoh. Waqad saudara dan telah muncul belakangan cetakan yang baru untuk kitab Rawdah dengan tahqiq Dr. Abdul Karim Namlah. Ini merupakan pakar usul fikih zaman ini. Syekh Dr. Abdul Karim Namlah. Ditahqiq oleh Syekh Abdul Karim An-Namlah, kitab Rawdah ditahqiq kemudian menjadi 3 jilid. Waqat imtazat punya kekhususan cetakan ini dari cetakan-cetakan sebelumnya adalah Tausiqun Nas, adalah mengecek keotentikan naskah berdasarkan nuskhah khatiyah, berdasarkan tulisan tangan, berdasarkan manuskrip. Mungkin cetakan yang terbaik untuk kitab Rawdah adalah yang tahqiq Syekh Dr. Abdul Karim Namlah. Apalagi yang mentahqiq adalah pakarnya. Kemudian yang keempat adalah kitab Syarah Ukab Al-Munir karya Syekh Taqiyuddin Ibnu Najjar Al-Fatuhi yang wafat tahun 972. Siapa beliau? Lihat, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Fatuhi Taqiyuddin Abdul Baqa, terkenal dengan sebutan Ibnu Najjar Al-Fikih Hambali dari Mesir. Minal Qudat, beliau termasuk qadhi, kerja sebagai qadhi. Beliau punya kitab yang jadi rujukan dalam fikih Hambali, judulnya Muntahal Iradat fil Jam'il Muqni' ma'a Tanqih wa Ziyadat. Wafat tahun sekian. Asal kitab Kaukab Munir ja'alahu mu'alifuhu, dijadikan oleh penulisnya sebagai syarah untuk kitab Mukhtasar Tahrir. Yang kitab Mukhtasar Tahrir ini adalah lahu, karyanya Ibnu Najjar juga. Sedangkan kitab Mukhtasar Tahrir ini diringkas oleh penulis Ibnu Najjar, ringkasan dari kitab At-Tahrir karya Al-Mardawi Al-Hambali. Lihat catatan kaki nomor 3. Kaukab Munir ini kita sebut dengan Syarah Kaukab Munir, itu adalah mimbab itu fatu syai' ila nafsihi, itu sesuatu terhadap dirinya sendiri. Bukannya Kaukab Munir itu disarah oleh satu kitab namanya Syarah Kaukab Munir, bukan. Namun maksudnya adalah sarah judulnya Kaukab Munir. Semisal kita mengatakan Syarah Fathul Bari karya Ibnu Hajar, bukannya Fathul Bari yang sudah tebal itu disarah lagi. Namun ada juga sarahnya Fathul Bari. Ada Fathul Bari Ibnu Hajar itu ada sarahnya. Sarah Fathul Bari. Nah, kalau kita katakan sarah Fathul Bari, maka maksudnya adalah ya Fathul Barinya itu sendiri. Mungkin ada faedah lughawiyah, itu ada idhofatu syai' ila nafsihi. Kemudian tentang kitab Mukhtasar Tahrir. Kitab Mukhtasar Tahrir ikhtisar adalah ringkasan untuk kitab Tahrir karya Mardawi. Ikhtisar mencukupkan diri dalam kitab ini Ibnu Najjar mencukupkan diri dengan pendapat aksar indal Hanabilah, pendapat mayoritas Hanabilah. Duna ghairi minal aqwal, tanpa pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh Mardawi dalam Tahrir. Dan terkadang beliau menyebutkan pendapat yang lain dalam satu masalah untuk faedah, yaitu tazid, memberikan tambahan untuk pengetahuan tentang masalah khilaf.
Dan terkadang beliau menyebutkan wajah. Wajah itu pendapat ashab, pendapat ulama Hanabilah, bukan pendapat Imam Ahmad. Wajah indah Hanabilah idza kana al-mu'tamad ghairuhu. Jika yang jadi pegangan adalah wajah yang lain, maka untuk pengetahuan maka disebutkan wajah ini. Baru bahwa terkadang beliau tidak melakukan tarjih, namun cuma menyebutkan dua pendapat atau beberapa pendapat dalam mazhab Imam Ahmad di antara Hanabilah jika beliau tidak mengetahui alal musharih ulama Hanabilah yang menegaskan untuk merajihkan salah satu dari dua atau beberapa pendapat dalam Hanabilah. Dan penulis Lam Ya'zu tidak menisbatkan berbagai perkataan kepada orang yang mengatakannya. Ini perkataan siapa-siapa dalam rangka untuk meringkas lafaz dan supaya mudah dihafal. Dan telah dicetak dalam risalah, artinya buku tipis berdiri sendiri. Mukhtasar Tahrir adalah ringkasan untuk kitab tahrir. Gimana kitab tahrir itu? Kitab tahrir jama'a fihi mu'alifu. Penulisnya mengumpulkan dalam kitab ini mu'dham, mayoritas hukum-hukum usul fikih, kaidahnya, babitnya dan pembagian-pembagiannya. Wastamala, dan kitab ini memuat usul fikih dari 4 imam madhab dan para pengikut mereka dan yang lainnya. Lakin ala sabilil i'lam, akan tapi dalam bentuk wallahu a'lam memberitahu. Wastamadahu mu'alifuhu, dan penulis itu mengumpulkan bahan yang menjadi bahan kitab ini min ghalibi, dari mayoritas kitab-kitab Hanabilah dalam bidang usul fikih. Beliau merujuk pada kitab Rawdah Ibnu Qudamah, Tamhid karya Abdul Khattab, Qadhi karya Ibnu Aqil, Al-Udah karya Qadhi Abu Ya'la. Dan dalam masalah tartib, dalam masalah sistematika penulisan, beliau mengikuti metodenya Ibnu Hajib dalam kitabnya Mukhtasar. Dan beliau mengikuti Ibnu Hajib dalam banyak masalah. Dan kitab tahrir ini telah ditahqiq oleh Abdullah Ad-Dukuri untuk mencapai gelar S3 di Jamiah Islamiyah. Siapa itu Al-Mardawi? Beliau adalah Ali bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hambali, terkenal dengan sebutan Al-Mardawi. Alauddin Abdul Hasan, ahli fikih, pakar hadis, ahli usul. Beliau punya kitab Al-Insaf, kitab fikih Hambali yang jadi rujukan penting dalam fikih Hambali, Al-Insaf fi ma'rifati rajih minal khilaf. Dan Tahrir Al-Manqul fi Tamhidil Ilmi Usul. Dan beliau mensarahnya dengan diberi nama Tahbir fi Sarah Tahrir. Tahrir itu singkatan dari Tahrirul Manqul fi Tamhid Ilmi Usul. Kemudian Mumayyizatul Kitab kita selesaikan. Amin. وأرجع كل قول إلى مصدره ونسب القول إلى قائله وهو بذلك يفسر ما أجمله في المختصر ويوضح ما أبهمه فيه والناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل والأمانة في التوثيق والاشتراك بالفصل لأهله. أضاف المؤلف في هذا الكتاب عددا من الفوائد والتنابيه والتدانيب، كل ذلك بعبارة ثلاثة وأسلوب سهل واضح، وهو بذلك يبث روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية. أكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في معرض الاحتجاج والاستدلال، وكذلك في سياق التمثيل والتوضيح. اعتنى المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع عدة،
وأكثر من النقل من أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الشافعي وأحمد وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. تابع المؤلف في ترتيب الكتاب ابن الحاجب في مختصره، وذلك تابعا لترتيب المردوي في تحريره. أما ترتيب ابن الحاجب فإنه قد اتبع فيه العامدي وهو على النحو الآتي. Nah, kekhasan kitab ini ukurannya mutawasit, sedang, ya, sedang-sedang, antara tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu tebal. Kemudian asbatal mu'allif, penulis menuliskan dalam kitab ini banyak perkataan para ulama, dan dia kembalikan, dia rujukkan setiap perkataan kepada sumber kitabnya. Fulan berkata di kitab ini demikian. Dan beliau menisbatkan perkataan kepada siapa yang mengatakannya. Maka beliau bidzalika, dengan hal tersebut, yufasil, meringkas apa yang beliau globalkan dalam mukhtasar, dan menjelaskan apa yang beliau samarkan di dalam mukhtasar. Maka orang yang membaca kitab ini lebih lahir akan melihat ad-diqqah, detailnya nukilah, dan amanah dalam masalah tauhid, dalam pengecekan terhadap keotentikan perkataan. Wal iktiraf, dan pengakuan bil fadli li ahlihi, pengakuan kelebihan terhadap orang yang memilikinya. Buktinya jika itu adalah perkataan fulan, maka dikatakan itu adalah perkataan indah dari fulan. Makanya ada bentuk iktiraf bil fadl li ahlihi. Kemudian mu'allif adhofa, menambahkan dalam kitab ini sejumlah faedah, sejumlah tanbih, jamak tanabih, jamak dari tanbih. Tazanib, ya, tazanib itu ya zanabun, ekor, artinya tambahan juga. Kullu zalika, itu semua dengan biibarat salasah, dengan kalimat yang mengalir dan dengan gaya bahasa yang mudah dan jelas. Dan kitab ini ya, dengan hal tersebut ya busu menebarkan mut'ah, ya, enak, wal faedah, dan faedah fisanayal masail, di tengah-tengah pembahasan masalah-masalah usul fikih. Nampak enak dibaca, ya, orang tuh nikmat membacanya. Rohul mut'ah. Kemudian aksar mu'alif seringkali berdalil dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Wafi ma'rab ihtijat fil ma'rab, pada saat berhujah dan berdalil. Demikian pula fisyak ketika dalam konteks memberi contoh dan memberikan penjelasan. Ya, pembahasan ayat kapan? Ketika beliau berdalil dan ketika beliau memberi contoh. Demikian juga beliau penulis perhatian untuk menegaskan bagaimana mazhab salaf dalam berbagai tempat. Ya. Wa aksar, dan beliau banyak menukil, membawakan nukilan dari imam ahli sunnah wal jamaah semacam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Dan masalah sistematika penulisan, penulis mengikuti dalam masalah tartibul kitab, ya, sistematika penulisan mengikuti metodenya Ibnu Hajib dalam kitabnya Mukhtasar, dan hal ini disebabkan karena mengikuti metode Mardawi dalam tahrir. Karena kitab ini aslinya kan tahrirnya Mardawi, kemudian jadi Mukhtasar tahrir, baru kemudian menjadi Kaukab Munir. Ya, karena metodenya Mardawi seperti itu, ya kemudian jadi diikuti. Adapun tartib sistematikanya Ibnu Hajib, maka Ibnu Hajib dalam menulis kitabnya Mukhtasar itu mengikuti orang lain, yaitu Al-Amidi. Siapa beliau? Lihat footnote atas sebelumnya Ibnu Hajib. Dia adalah Utsman bin Umar bin Abu Bakar bin Yunus Al-Misri, Syekhul Malikiyah, ulama besar Malikiyah di zamannya, dan Ibnu Hajib ini adalah seorang pakar bahasa Arab. Kunyanya Abu Amr. Di antara karya beliau adalah Al-Kafiyah fin Nahwi.
Demikian juga muntahasul wal amal. Kemudian muntahasul ini beliau ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Muntaha. Kemudian Al-Amidi namanya adalah Ali bin Abi Ali bin Muhammad Salim At-Taghalubi Al-Amidi. Mazhabnya adalah Syafi'i. Gelarnya Saifuddin, punyanya Abul Hasan. Yu'addu wahidan min azkiya'il alam. Dinilai adalah salah satu dari orang-orang cerdas di dunia ini. Dia sangat menguasai usuluddin dan usul fikih wal ulum aqliyah, filsafat maksudnya. Beliau salah satu ulama kalam. Di antara karyanya adalah Al-Ikam fi Usul Ahkam, usul fikihnya Al-Amidi. Kemudian Al-Ikam ini beliau ringkas dalam kitab Muntahasul fi Ilmu Usul. Dia juga punya kitab Ghayatul Maram fi Ilmi Kalam. Wafat tahun 631. Bagaimana sih tartibnya? Wa huwa ala nahwil ahdi, yaitu susunan atau daftar isi ringkasnya adalah sebagai berikut. Pertama, muqaddimah. Di sana ada definisi usul fikih dan mabadi' usul fikih. Mabadi' usul fikih itu apa? Mabadi' usul fikih itu, mabadi' ilmu itu adalah menjelaskan 10 hal tentang masalah ilmu, siapa peletak pertamanya, terus pembahasannya itu apa, manfaatnya apa. Ada 10 poin. Bisa dilihat di ilmu usul bidah, muqaddimah ilmu usul bidah, mabadi' ulum. Itu disebut mabadi' ilmu. Ini membahas nama ilmu ini ada apa, siapa peletaknya pertama kali, kemudian ini ilmu ini diambil dari mana saja bahannya sehingga jadi ilmu ini, dan seterusnya. Kemudian membicarakan tentang mabadi' lughawiyah, dasar-dasar kebahasaan yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Kemudian membicarakan tentang beberapa masalah hukum, yaitu tentang hakim, hukum syar'i dan macam-macamnya, serta taklif. Setelah itu bab kedua adalah adilah wa ma yata'allaqu biha. Dalil yang berkaitan dengannya, yaitu membahas tentang Quran dan Sunnah. Sunnah yang dimaksudkan adalah perbuatan Rasul, ijma', kemudian akhbar yaitu hadis, mutawatir dan ahad, dan bahas tentang amr, nahi, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir, takwil, mantuk, mafhum, nasakh, qiyas, dan dalil-dalil yang diperselisihkan. Kemudian bab yang ketiga ijtihad, taklid dan fatwa. Kemudian bab yang keempat adalah ta'arud wa tarjih, pertentangan dalil dan bagaimana cara mentarjih. Ya, sampai itu saja. Kemudian intazah hadzal kitab, kitab ini juga punya kekhasan, yaitu kasratul masadir, banyaknya referensinya. Maka raja al-mu'alif, dan penulis telah merujuk untuk menulis buku ini mu'dham kutubil usuliyah, mayoritas kitab-kitab dalam ilmu usul fikih. Yang disebutkan di footnote ada risalahnya Syafi'i, takrib karya Al-Baqilani, Qawati' ya, Ibnu Sam'ani, Waraqat Al-Juwaini, Al-Burhan juga karya Al-Juwaini, Mustasfanya Ghazali, demikian juga Manhulnya Ghazali, Al-Mahsul usul fikihnya Fahru Razi, Al-Hasil Al-Aramawi mungkin, Al-Luma dan Sarahnya karya Sayrazi. Yang kitab fikihnya disarah oleh An-Nawawi dalam Majmu' Sarah Muhadzab. Sarah untuk kitab Muhadzab itu karyanya Sayrazi As-Safi'i. Kemudian Jam'ul Jawami' karya Ibnu Subki, Al-Mu'tamad karyanya Basri, Sarah Mukhtasar karya Asfahani, Mukhtasar karya Ibnu Hajib, Sarah Tangkihul Fusul karya Qarafi, ya, Qarafi Al-Maliki, Badi'ul Nidham karya Ibnu Sa'ati. Ini yang beliau tegaskan, kitab-kitab yang beliau tegaskan, beliau sebut namanya. Fabidzalika, kembali ke atas, fabidzalika, maka dengan itu yakunu marji'an, maka kita menjadi referensi untuk mengetahui
pendapat para ulama usul fikih dari semua mazhab. Kemudian bahwa fi waqti nafsi, dan kitab tersebut pada waktu bersamaan ada juga referen rujukan penting untuk mazhab Hanabilah dalam masalah usul fikih. Karena penulisnya iktamad berpegangan dengan julli kutubil Hanabilah, mayoritas kitab-kitab Hanabilah, wa nahala, dan mengambil minha darinya. Dan di footnote disebutkan di antara kitab referen Hanabilah yang jadi rujukan beliau, Tahdhibul Ajwibah karya Ibnu Hamid, Al-Uddah karya Qadhi Abu Ya'la, Tamhid karya Abdul Khattab, Wardih karya Ibnu Aqil, Musawadah karya Ali Taimiyah, Raudhahnya Ibnu Qudamah, Sarah Tufi, dan usulnya Ibnu Muflih, usulnya Ibnu Qadi Al-Jabal, I'lam Muwaqqi'innya Ibnu Al-Qayyim. Ini yang beliau tegaskan, beliau sebutkan namanya. Ada ma yadhkuruhu, di samping yang beliau sebutkan dari Imam Ahmad min aqwal, yaitu kata-kata Imam Ahmad di banyak tempat. Yang terakhir tentang cetakan kitab ini, waqtu bi hadzal kitab ini ya, Kaukab Al-Munir ini dicetak dalam 4 jilid dengan cetakan yang bagus, ditambah fahrisah daqiqah, indeks-indeks yang rinci yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Zuhaili. Ini adiknya Dr. Wahbah Zuhaili, fakihnya kota Damaskus, ahli fikih Damaskus saat ini, yang terkenal dengan bukunya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu karya Wahbah Zuhaili. Muhammad Zuhaili ini adiknya Wahbah Zuhaili. Zuhaili itu terkenal dengan kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini yang banyak dijadikan referen oleh orang-orang sekarang untuk masalah khilaf. Kalau buku muasir, buku sekarang yang membahas tentang masalah, ya, termasuk rujukan untuk membahas masalah khilaf dan mengetahui khilaf ulama, itu Fiqhul Islam wa Adillatuhunya Wahbah Zuhaili. Nah, adiknya namanya Muhammad Az-Zuhaili. Ini yang mentahqiq kitab Kaukab Al-Munir, ditemani Nazih Hamad. Dicetak oleh Jami'ah Ummul Qura Bimakkatil Mukarramah. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas, pengantar untuk masuk pada pokok bahasan tentang usul fikih menurut ahli sunnah. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.